sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resume kelompok 9 yang berjudul Informasi dan Sistem-Sistem Informasi. Pengertian informasi yaitu sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM atau Management Information System adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan dalam sebuah organisasi. Pada itu Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul Management Information System Conceptual Foundation, Structure and Development menyatakan tidak adanya kesepakatan di antara para ahli mengenai istilah Management Information System. Itu di antara para penulis ada yang menggunakan Information Processing System atau Information atau Decision System, atau lebih sederhananya lagi yaitu Information System. Meskipun demikian, Gordon B. Davis menyatakan bahwa ia sendiri menggunakan istilah Management Information System. Ia mendefinisikan sebagai sistem manusia atau mesin yang terpadukan untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Poin yang kedua yaitu subsistem sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu subsistem pemasaran. Fungsi pemasaran biasanya meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan penjualan produk atau jasa. Transaksinya merupakan pesanan penjual, pesanan promosi, dan sebagainya. Kegiatan pengendalian operasional mencakup pencarian dan pelatihan tenaga kerja, penjadwalan sehari-hari usaha penjualan dan promosi, dan status pengiriman harian, karena semua ini mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pengendalian manajerial didasarkan atau suatu rencana pemasaran yang meliputi data mengenai pelanggan, saingan, produk, dan kebutuhan tenaga penjualan. Yang kedua yaitu subsistem produksi. Tanggung jawab fungsi produksi mencakup teknik produksi, perencanaan, fasilitas produksi, penjadwalan, dan pengoperasian fasilitas produksi, penempatan dan pelatihan karyawan produksi, dan inspeksi dan pengendalian mutu. Transaksi yang harus diolah adalah pemesanan produksi berdasarkan suatu peningkatan pesanan penjualan dan kebutuhan kesediaan di dalam suatu cadang. Pesanan, penurunan produksi dan sebagainya. Pengendalian manajemen memerlukan laporan ikhtisar yang membandingkan prestasi atau standar direncanakan pada prestasi aktual untuk hal seperti biaya per unit dan tenaga kerja yang dipakai. Perencanaan strategik untuk produksi mencakup pilihan pendekatan produksi dan pilihan pendekatan automatisasi. Subsistem yang ketiga yaitu logistik. Fungsi logistik meliputi kegiatan seperti pembelian, penerimaan, kesediaan, dan distribusi. Transaksi yang harus diolah mencakup permintaan pembelian, pesanan produksi, laporan penerimaan, tanda sediaan, permintaan pengangkutan, dan dokumen pengangkutan. Fungsi pengendalian operasional memakai informasi yang ada dalam daftar dan laporan seperti pembelian yang baru, lalu angkutan ke pelanggan yang baru, lalu barang yang tidak ada dalam persediaan, dan lain sebagainya. Informasi pengendalian terdiri atas perbandingan antara tingkatan sediaan yang direncanakan atau aktual, harga pembelian barang, perputaran, dan sebagainya. Perencanaan strategik melibatkan analisis strategi distribusi baru, kebijakan baru, pertalian dengan penjualan dan baru atau beli strategi. Subsistem yang keempat yaitu personalia. Subsistem personalia meliputi penerimaan, pelatihan, pencatatan, pembayaran, dan pemberhentian personalia. Transaksi menghasilkan dokumen yang mengurangi permintaan tenaga kerja, uraian jabatan, pembayaran gaji, pemberitahuan, pemberhentian, dan sebagainya. Pengendalian operasional memerlukan prosedur keputusan untuk tindakan seperti penempatan, pelatihan,
dan tingkat gaji dan pengeluaran bonus. Subsistem yang kelima yaitu keuangan dan akuntansi. Keuangan bertanggung jawab bagi pemastiin sumber dana dengan biaya serendah mungkin. Fungsi ini meliputi pemberian kredit pada pelanggan, proses penagihan, manajemen dana, dan peraturan pembelanjaan atau pinjam penjualan saham. Akuntansi meliputi pengklarifikasian serta menganalisis data biaya, pengendalian menggunakan laporan kesalahan harian dan laporan pengecualian, catatan penundaan, pengolahan, laporan transaksi dan belum diolah dan sebagainya. Subsistem yang keenam yaitu fungsional lainnya. Daftar berisi fungsi tidak ada habisnya dan suatu daftar spesifik harus disiapkan untuk 3 organisasi. 2 fungsi belum dimasukkan karena biasanya mereka tidak didefinisikan dalam daftar itu. Keduanya adalah pengolahan informasi dan pucuk pimpinan. Transaksi dalam pengolahan informasi merupakan permintaan untuk pengolahan, permintaan untuk perbaikan atau perubahan program, usulnya proyek, dan pengendalian hitungan. Pengendalian operasional memerlukan informasi mengenai jadwal harian, pekerjaan yang tertunda, tingkat kesalahan, pemakaian waktu peralatan, dan sebagainya. Strategi pimpinan, puncak penetapan kerangka untuk perencanaan strategi fungsional, dan juga mengkoordinasi perencanaan untuk menyisihkan ketidakwajaran. Perencanaan strategi di tingkat pimpinan puncak memerlukan serangkaian data ekstrim atau internal. Poin yang ketiga yaitu analisis sistem informasi dalam pemecahan masalah. Analisis sistem merupakan teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus komponen bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Analisis sistem sebagai tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang menjadi fondasi untuk menentukan keberhasilan sistem informasi yang akan dihasilkan. Dalam suatu sistem terdapat desain sistem, yaitu sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi dengan analisis sistem yang merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap harapannya atau sebuah sistem yang diperbaiki. Desain yang digunakan dalam pemecahan masalah yaitu menggunakan desain model Driven. Adapun contoh dari analisis yang pendekatan driven itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis struktur. Salah satu pendekatan formal pertama untuk analisis sistem informasi berfokus pada aliran data, proses bisnis, dan perangkat lunak yang disebut proses oriented. Pada analisis ini menggambarkan serangkaian proses yang berjalan atau diusulkan bersama-sama dengan input, output, dan file. Yang kedua yaitu rekayasa informasi dan pemodelan data. Pada pendekatan yang kedua ini berfokus pada struktur data yang tersimpan pada sebuah sistem yang disebut kontrak. Rekayasa informasi terpusat pada data karena penekanan pada pembelajaran dan analisis persyaratan data sebelum persyaratan prasyarat diproses. Yang ketiga yaitu analisis berorientasi objek. Teknik objek muncul untuk memisahkan atau menghilangkan pemisah data dan proses ini. Sebaliknya, data dan proses spesifik yang membuat pembaca memperbarui dan menghapus data dan diintegrasikan dalam konstruksi yang disebut data atau objek. Yang keempat yaitu analisis sistem dan desain sistem. Tujuan dari sistem yang sedang berjalan adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kelemahan-kelemahan dari sistem sehingga dapat diusulkan perbaikan dalam pengembangan dan merancang sistem yang lebih baik. Kemudian poin yang keempat yaitu analisis pengembangan sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah memasuki segala bidang seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bisnis, jual beli, dan pemerintahan. Proyeksi teknologi informasi saat ini sebagian besar dapat dirasakan dalam bentuk perangkat lunak seperti sistem informasi. Salah satu model yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD.
Metode RAD merupakan pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat dan merupakan bagian dari System Development Life Cycle atau disingkat SDLC, yaitu salah satu metode atau cara dalam pengembangan sistem informasi yang populer dan dapat digunakan pada sebuah sistem informasi pertama sekali dilakukan pengembangan. Adapun metodenya yaitu yang pertama tahap perencanaan. Tahap awal pengembangan sistem yang mendefinisikan perkiraan kebutuhan sumber daya sebagai perangkat fisik manusia. Metodenya yaitu teknik dan operasi dan anggaran yang sifatnya masih umum. Kemudian yang kedua yaitu analisis sistem. Tahap penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan dengan merencanakan sistem yang baru dan diperbarui. Tahap yang ketiga yaitu tahap perencanaan atau desain sistem. Setelah analisis yang menentukan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Yang keempat yaitu tahap penerapan atau implementasi, yaitu tahap di mana desain sistem dibentuk menjadi suatu kode atau program yang siap untuk dioperasikan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan atau perawatan tahap yang dilakukan setiap tahap implementasi yang meliputi penggunaan sistem, penjagaan sistem, perbaikan sistem, dan peningkatan sistem. Inilah ringkasan atau resume yang saya jelaskan dari beberapa kelompok. Apabila dalam menjelaskan saya banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.